Buccal fat itu seperti apa, Dok? Jadi buccal fat itu adalah lemak yang terdapat di daerah bukal ya. Bukal itu ada di bagian dalam pipi. Jadi supaya nggak kelihatan cabi Ya. gitu. Jadi lebih ramping lah pipinya seperti itu. Ya. Halo Sobat Pandawa, balik lagi dengan saya Aditya Ananda di podcast Tanya Dok. Di podcast ini kita akan membahas berbagai macam topik penyakit dan juga treatment, yaitu terkait dengan estetika dan anti-aging, penyakit kulit dan kelamin, dan juga kesehatan gigi dan mulut. Dan yang akan kita bahas di episode kali ini yaitu mengenai bedah estetik, yakni mengenai buccal fat. Dan tentunya saya tidak akan sendirian untuk membahas buccal fat ini. Tentunya saya akan ditemani oleh dokter kita, Dokter Margaret. Iya. Apa kabar, Dok? Baik. Wah, nih ada yang beda nih, Dok. Ya, apanya yang beda? Kayak lebih gimana gitu. Lebih cantik gitu. Nah, itu. Yang akan kita bahas kali ini yaitu buccal fat nih, Dok. Yang ingin saya tanyakan sebenarnya, buccal fat itu seperti apa, Dok? Jadi buccal fat itu adalah lemak yang terdapat di daerah bukal ya. Bukal itu ada di bagian dalam pipi. Oke. Ya. Jadi tujuan buccal fat itu sebenarnya dia ada gunanya ya, memberi volume buat wajah, terus membantu otot-otot dalam gerakan mengunyah atau berbicara atau melindungi struktur tulang bagian wajah gitu. Berarti itu dibedah atau gimana, Dok, prosedurnya? Jadi kalau buccal fat removal ya itu prosedurnya dengan melakukan insisi atau pembedahan kecil di daerah bagian dalam pipi ya, bagian dalam pipi yang sebelah gusi. Kemudian kita keluarkan lemak bukalnya atau buccal fatnya itu. Sakit nggak, Dok? Jadi sebelum dilakukan insisi ya kita kasih bius lokal dulu, kita beri anestesi lokal. Jadi waktu tindakan tidak nyeri. Ya, nggak ada sakit ya kalau udah di anestesi. Iya. Tentunya kan ini karena kaitannya mengenai bedah, pasti kan perlu banyak pertimbangan, Dok ya. Nah, pertimbangan sebelum melakukan tindakan itu gimana, Dok? Kalau pertimbangan sebelum melakukan tindakan, ya kita lihat dulu bentuk wajahnya, terus buccal fatnya itu apakah cabi atau volumenya terlalu besar sehingga pipinya kelihatan lebih besar. Kemudian kalau dilihat juga dari sisi apakah ada kelainan perdarahan misalnya seperti itu. Oke, ini kan pasti dokter sudah beberapa kali nih menemukan kasus yang dilakukan tindakan buccal fat removal. Pasti kan ada berbagai macam alasan atau kasus yang kemudian mengharuskan seseorang itu melakukan tindakan buccal fat removal. Biasanya apa, Dok? Jadi buccal fat removal itu merupakan salah satu tindakan bedah estetik minor ya, terutama untuk orang-orang yang ingin membentuk pipinya supaya kelihatan garis rahangnya lebih kelihatan, supaya lebih tirus gitu ya. Jadi sekarang nyebutnya mewing. Iya, jadi supaya nggak kelihatan cabi gitu. Jadi lebih ramping lah pipinya seperti itu. Ya, biar lebih kelihatan gitu lah, Dok. Iya. Terus itu kan tadi pertimbangannya sebelumnya ada, terus juga alasan-alasannya juga berbagai macam kan tadi, pengen kelihatan tirus segala macam. Kalau setelahnya, Dok, setelah ditindak buccal fat removal, ada pantangannya kah atau ada yang tidak boleh dilakukan atau seperti apa? Jadi setelah tindakan buccal fat removal itu sebaiknya kita juga menjaga supaya penyembuhan lukanya baik. Jadi pertama dari sisi makanan, jangan makan yang terlalu keras supaya mengunyahnya juga nggak terlalu keras, takutnya kan menghambat proses penyembuhan ya. Sama juga jangan makan yang pedas-pedas seperti itu.
Terus kemudian untuk gosok gigi sih menggunakan sikat yang halus gitu. Gosok gigi boleh dengan menggunakan sikat yang halus. Hati-hati di daerah yang dilakukan buccal fat removal itu. Itu aja sih. Oke, terakhir nih dok. Dari awal tindakan sampai kemudian terlihat hasilnya itu berapa lama dan harus beberapa kali kah? Enggak, kalau buccal fat removal ya pembedahannya cuma sekali aja. Jadi sebenarnya sih proses penyembuhannya setelah tindakan juga sebentar, nggak lama ya. Paling sekitar penyembuhan luka sekitar kurang dari seminggu, ya. Seminggu sampai 2 minggu ya. Setelah itu kelihatan hasilnya sih. Ya kelihatan hasilnya sebenarnya sih cepat ya gitu, langsung. Oke, cepet banget berarti Ya, jadi setelah diangkat itu kelihatan kan volume wajahnya jadi berkurang. Jadi lebih bisa kelihatan lebih tirus seperti itu. Garis rahangnya juga kelihatan lebih jelas. Oke, ini jelas banget nih Sobat Pandawa yang sudah mendengarkan tadi mengenai buccal fat removal. Terakhir lagi nih dok, ada pesan nggak buat Sobat Pandawa yang barangkali mau coba buccal fat removal tapi masih ragu nih, takut atau seperti apa? Jadi buat teman-teman sekalian yang ingin melakukan prosedur buccal fat removal itu terutama buat kalian yang memiliki pipi yang cabi, yang dimana lemak di daerah buccal area pipinya berlebih, itu bisa dilakukan buccal fat removal ya, supaya pipinya kelihatan lebih tirus, garis rahangnya lebih kelihatan jelas. Itu bisa konsultasi ke klinik utama Pandawa. Oke, cukup dok? Ya. Episode kali ini cukup sampai sini saja, tapi jangan khawatir, masih banyak episode-episode selanjutnya yang akan kita bahas mengenai treatment, perawatan, mengenai kasus penyakit atau segala macamnya, mengenai berbagai topik lainnya, yaitu terkait dengan estetika dan anti-aging, kesehatan gigi dan mulut, dan juga penyakit kulit dan kelamin. Tentunya dari saya Aditya Ananda dan saya Dr. Margaret pamit. Terima kasih. See you. See you The next episode. See you in the next episode.